Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, bertemu kembali dengan channel saya dalam pembahasan bahasa Inggris ya, membuat kalimat dengan mudah untuk khusus pemula ya. Di video kemarin kita sudah sampai pada pembahasan simple present tense ya, bagian A atau part A, dan kali ini kita akan teruskan dengan part B ya, atau video yang kedua, di mana kita akan membahas pola kalimat yang berikutnya ya. Baik, kita simak di sini. Simple present tense, di mana kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa fungsi dari tense ini adalah yang pertama adalah mengungkapkan kegiatan atau peristiwa yang dilakukan atau terjadi ya, itu secara rutin ya. Jadi rutin terjadi atau dilakukan ya, atau bisa dibilang ini sebuah kebiasaan ya. Dan berikutnya adalah mengungkapkan atau menginformasikan fakta ya, fakta yang sekarang maupun yang kekal ya. Nah, ini sudah dibahas di sebagian ya di video sebelumnya di pola kalimat yang nominal ya. Sekarang kita masuk ke formulanya ya, simple present tense ya. Pola, lagi-lagi kita ke pola dasar atau pola yang paling umum ya, yaitu subjek, predikat, lalu diikuti dengan complement. Nah, untuk yang sekarang complementnya saya kasih kurung ya. Kenapa? Karena memang kalau yang dikurung itu berarti bisa ada, bisa tidak. Artinya dia optional. Bisa saja complementnya tidak ada. Tapi dalam pembahasan yang nominal kemarin tidak saya kurung. Kenapa? Karena nominal itu harus ada complementnya, karena itu diisi oleh non-verb ya. Jadi non-verbnya itu sebagai complement pada saat kalimatnya nominal ya. Oke, baik. Kita masuk ke pola atau rumus umumnya ya. Sama seperti kemarin juga. Jadi rumus umum untuk simple present tense adalah subjek plus verb ya, karena present selalu ingat pola 1 ya. Jadi makanya verb 1 diikuti dengan complement jika ada ya. Baik. Lalu kita masuk ke rumus verbalnya sendiri atau rumus kalimat verbalnya. Maka tidak berbeda ya. Jadi verbnya subjek plus verb 1 diikuti dengan complement ya jika ada. Tapi di sini sedikit berbeda dengan nominal ya. Verb satunya di sini adalah verb 1 selain be ya. Jadi verb satunya bukan be ya. Nanti kalau masuknya be, akhirnya nanti seperti nominal ya. Apalagi kalau diikuti complementnya adalah non verb ya. Jadinya nominal bukan verbal ya. Baik, ini adalah yang rumus atau formula dari kalimat simple present tense bentuk verbal dalam bentuk atau formasi afirmatif atau positif ya, bentuk positif. Lalu kita lihat dalam bentuk atau formasi yang lain, yaitu dalam formasi negatif dan interrogatif ya, atau kalimat tanya ya. Oke, saya akan terangkan kronologisnya. Pertama, dalam bentuk positif adalah seperti tadi ya, subjek plus verb 1 plus complement ya. Nah, contoh kalimatnya adalah saya berikan di sini yang sederhana, misalkan Duloh milks a cow ya. Jadi Duloh itu memerah seekor sapi ya. Jadi memerah seekor sapi ya. Milks di sini memang yang kita pahami secara umum diartikan adalah susu ya. Tapi kalau dalam hal ini kita lihat Duloh di sana subjek, milksnya di situ berarti kata kerja dong ya, karena cow-nya sudah objeknya ya. Maka milk itu memang punya kelas kata kerja yang artinya memerah ya, memerah susu ya. Jadi milk itu bukan hanya susu, tapi juga dia bisa menjadi kata kerja yang artinya memerah susu. Jadi Duloh milks a cow artinya adalah Duloh memerah susu seekor sapi. Oke, baik. Lalu kita ini contohnya every morning ya. Jadi misalkan setiap pagi dia memerah susunya ya. Baik, kita lanjutkan ke bentuk negatif perubahannya atau transformasinya ya. Diawali dengan subjek
diikuti dengan verb 1 tadi ya. Diikuti verb 1 ya di positif. Nah, sementara kita kasih verb saja dulu ya. Jadi subjek plus verb plus komplement. Ini pola yang mirip dengan bentuk positif dulu ya. Nah, karena negatif seperti kita bahas sebelumnya atau kita pahami bahwa negatif itu mau masuk atau akan masuk kata not atau kata tidak ya. Kata tidak akan masuk di sini. Tetapi kita mesti memperhatikan aturan dulu ya. Kalau untuk yang verbal tidak serta-merta notnya masuk ya. Seperti halnya dalam nominal ya. Jadi tidak serta-merta masuk saja, tidak bisa ya. Kalau verbal itu kaitannya dengan pola negatif ini, dia harus minta bantuan dulu, yaitu auxiliary ya, seperti kita bahas dalam kalimat verbal, pembahasan kalimat verbal di video sebelumnya ya. Mungkin simak dulu, nanti akan mudah memahami materi ini ya. Jadi auxiliary-nya masuk dulu ya di sini ya. Auxiliary yang masuk karena pola 1 atau verb present simple atau simple present, maka cuman ada 2 pilihan, bisa do bisa does ya. Jadi nanti masuk dulu auxiliary-nya di antara 2 ini, barulah diikutkan atau dimasukkan notnya ya. Nah, kemudian kita harus perhatikan, ini sangat penting bagi pemula ya. Ketika konstruksinya seperti ini, sudah dimasukkannya auxiliary ya, sudah kemasukan auxiliary, maka verb atau kata kerja yang sebagai predikat tadi ya, atau verb yang asli tadi, yang dari positif tadi, verb 1 itu tidak lagi verb 1 ya, sebagaimana saya masih baca di buku-buku grammar untuk pemula ya, itu masih di sana tercantum verb 1 ya ketika dia berubah menjadi negatif ataupun interrogatif ya. Yang sebenarnya adalah dia sudah berubah menjadi verb base atau verb kata dasar ya, atau verb asli, verb dasar ya. Jadi tidak lagi verb 1 di sana seperti halnya dalam bentuk positif di atas itu ya. Jadi tidak verb 1 lagi ya. Jadi ini perlu diperhatikan karena memang di buku-buku grammar untuk pemula itu seperti itu ya, masih pakai verb 1. Tidak, dia harus balik ke bentuk asli. Kenapa? Karena bentuk satunya sudah diwakili oleh auxiliary di sana, diwakili sama do atau does di situ ya. Jadi harus verb asli yang masuk di sana karena sudah diwakili oleh auxiliary ya. Baik, lalu kita berikan contoh kalimatnya untuk perubahannya menjadi do loh ya. Milk tadi ya, a cow, masuk dasnya lalu notnya ya. Jadi perhatikan sini, kalimatnya menjadi Dulo does not milk a cow ya. Nah, perhatikan milk di sana. Di kalimat positif milksnya pakai s ya. Kenapa? Karena subjeknya Dulo. Dulo itu sama dengan he karena dia laki-laki ya, he. Ingat dalam pembahasan pronoun ketika he, she, it, itu verbnya yang bentuk s ya, bentuk s ya, makanya jadi milks. Ketika kalimat negatif, karena dia sudah dimasuki auxiliary does di sana ya, kalau he, she, it kan pakai does ya di pembahasan pronouns ya, maka milknya balik ke bentuk asli, jadi tidak pakai s lagi karena yang original, yang base ya, bentuk dasar ya. Jadi akhirnya kalimatnya menjadi Dulo does not milk a cow ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke perubahan menjadi interrogatif dari positif ya. Positifnya seperti tadi ya, subjek plus verb 1 plus komplement ya. Lalu perubahannya menjadi interrogatif, subjek ya plus verb plus komplement ya. Ketika mau dikasih tanda tanya nanti dulu ya, karena ini belum memenuhi syarat bentuk interrogatif atau bentuk tanya ya. Apa syaratnya? Kita harus masukkan dulu auxiliary-nya, yaitu do atau does karena bentuk pertama ya, karena ini adalah pola yang simple present, maka cuma 2 ya bentuk present ya, cuma do sama does. Di antara 2 ini mana, itu tergantung subjeknya ya. Lalu
disandingkan dengan pola yang tadi, barulah verbnya verb dasar lagi ya. Tidak boleh verb satu lagi ya. Jadi kembali ke dasar. Kenapa? Lagi-lagi saya ulangi. Karena sudah diserap atau sudah diwakili bentuk satunya oleh auxiliary di depan tadi, do atau does tadi ya. Maka verbnya kembali ke bentuk dasar. Lalu kata tanya masuk ke sana ya. Kata tanya, maaf, tanda tanya ya. Tanda tanya mengikuti ya. Baik, contoh kalimatnya adalah menjadi. Nah, ini konstruksi yang sebelumnya seperti kalimat yang di atas. Nah, ini tidak bisa langsung kasih tanda tanya ya. Do love milk cow, belum kalimat tanya itu ya. Do love milk cow, tapi dikasih ini dulu. Does do love milk a cow, baru dikasih tanda tanya ya, karena sudah baku konstruksinya diawali dengan auxiliary karena ini verbal ya. Maka ketika iya menjadi yes he does ya, pakai he karena do love itu laki-laki sendiri ya. Dan kalau tidak berarti no he does not, atau no he doesn't ya. Baik, ini adalah kronologis pembentukan dari positif ke negatif dan ke interrogatif ya. Saya berikan contoh-contohnya supaya lebih gamblang lagi ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimatnya. Oke, misalkan di sini kalimat positif atau kalimat afirmatif yang pertama, kalimatnya adalah I run a chick business ya. I run a chick business ya. Nah, run di sini memang kebanyakan kita artikan adalah lari atau berlari ya. Tapi ketika run itu, karena run dia punya dua bentuk kata kerja ya, dia bisa intransitif dan transitif. Ini nanti kita bahas di topik tersendiri ya. Jadi run di sini yang transitif artinya dia bisa melanjutkan dengan objeknya yaitu chick business. Nah, run di sini diartikannya bukan lari tapi artinya menjalankan. Jadi saya menjalankan sebuah usaha anak ayam ya. Jadi I run a chick business ya. Lalu negatifnya menjadi I do not run a chick business ya. Ketika ada muncul not, maka tidak serta-merta not saja, tapi juga harus diikuti auxiliary masuk di sana yaitu do. Kenapa pakai do bukan does? Karena subjeknya I, maka pakainya do. Akhirnya I do not run a chick business ya. Run di sini sebetulnya bentuk dasar ya, dan run yang di atas itu bentuk satu. Kebetulan sama ya, karena ini polanya yang mirip dengan yang mirip dengan bentuk dasar ya, bentuk satu yang di atas ya, karena subjeknya I ya. Oke, interrogatifnya adalah menjadi do I run a chick business gitu ya. Ketika iya menjadi yes you do, kalau tidak ya menjadi no you do not ya, atau no you don't ya. Berikutnya kalimatnya adalah misalkan di sini Wagiman cleans the toilet ya. Jadi Wagiman membersihkan toilet ya. Nah, cleans-nya di sana pakai s. Kenapa? Karena Wagiman itu sama dengan he ya. Maka rumusnya kita ingat di dalam pembahasan pronoun, kalau he, she, it itu kata kerjanya yang bentuk s ya. Verb satunya itu yang bentuk s, makanya dia pakai cleans, di sana ada s-nya ya. Nah, ketika menjadi negatif maka menjadi Wagiman does not clean the toilet ya. Ketika not mau masuk di sana, dia harus masuk dulu auxiliary-nya. Karena subjeknya adalah Wagiman sama dengan he, maka auxiliary-nya yang does ya. Kita pernah bahas juga di pembahasan pronoun ya, baru masuk not. Perhatikan, clean-nya di sana harus bentuk dasar. Jadi S-nya tidak nempel lagi seperti yang di atas, seperti yang positif ya, karena dia clean-nya yang bentuk dasar ya, sudah balik ke bentuk dasar, maka nggak pakai S ya. Ini yang perlu diperhatikan. Lalu sama interrogatif juga, dia butuh auxiliary dulu does ya di depan, lalu Wagiman ya, does Wagiman clean the toilet ya. Jadi clean-nya di sana juga tidak menggunakan S. Ini toiletnya kok pakai S? Salah itu ya, toiletnya nggak pakai S ya, kok ada S-nya itu? Salah itu, maksudnya toilet itu ada
toiletas. Salah ketik ya, maaf ya, mestinya clean the toilet, itu nggak ada S-nya, itu toilet saja ya, salah ya. Ketika ya menjadi yes he does, ketika no ya menjadi no he does not atau no he doesn't. Baik, kalimat yang ketiga. Kalimatnya adalah Aan and En dig a grave ya. Jadi Aan dan En menggali sebuah kuburan ya. Ini juga sama, verbnya verb 1 ya, pakai dig ya. Verb satunya yang mirip sama verb dasar. Kenapa? Karena Aan dan En itu yang jamak ya, artinya dia sama dengan they ya. Kalau yang Ayu Dewi ya, itu verb satunya mirip dengan yang bentuk dasar, jadi tidak pakai S ya. Oke, bentuk negatifnya menjadi Aan and En do not dig a grave ya, jadi pakai do dulu baru masuk not ya, auxiliary do baru not, dignya bentuk dasar ya. Jadi Aan dan En tidak menggali sebuah kuburan. Lalu interrogatifnya menjadi do Aan and En dig a grave? Apakah Aan dan En menggali sebuah kuburan? Ya, diawali dengan auxiliary ya, di depan subjek Aan dan En ya. Lalu dignya bentuk dasar ya. Ketika iya menjadi yes they do ya. Karena subjeknya itu jamak ya, Aan dan En, maka bisa digantikan dengan pronoun they ya. Lalu ketika tidak ya no they do not atau no they don't. Ya. Baik, rekan-rekan semua, saya kira ini sangat-sangat sederhana, mudah dipahami, dan perhatikan peringatan-peringatan saya di poin-poin khusus tadi ya, di mana verbnya itu harus balik ke dasar ketika negatif dan interrogatif ya. Dan saya mohon dukungan dari rekan-rekan semua untuk mendukung channel ini agar meraih manfaat bersama. Baik, sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.